Kenapa harus disinggung tahun 2019? Karena pada saat itu Bapak menjabat sebagai Panglima TNI, Iya. Pak. Dan kita tentu semua pihak anak bangsa ini tidak akan mau kembali ke saat-saat itu sebetulnya, Pak. Saat ketika ada demonstrasi yang pecah di Bawaslu, Pak. Barangkali bisa cerita, Pak, bedanya di 2019 dan 2024 itu apa sih, Pak? Iya, semua itu pasti ada pelajaran ya. 2019 itu adalah pelajaran yang berharga dan mahal. Dan pasti semua tidak menginginkan peristiwa itu terulang kembali. Iya. Sehingga kita mencari sisi-sisi yang bisa kita ambil dengan pengalaman itu untuk menangani permasalahan-permasalahan berikutnya. Iya. Saya ingat 2019 ketika pengumuman di KPU, malamnya langsung kita di depan Bawaslu udah mulai ramai. Betul. Dan di situ diadakan sholat taraweh berjamaah, Iya. ya, kelas taraweh. Kemudian selesai sholat taraweh, saya sampaikan bahwa selesai taraweh selesai. Pada waktu itu sudah selesai, tapi ternyata massa ya itu berdatangan dan mulailah terjadi chaos. Pada waktu itu pun intelijen sudah menyampaikan bahwa Pak ini ada sekumpulan massa di wilayah ini. Oke, kita harus antisipasi semuanya. Tapi parkiran-parkiran pecah itu memang sudah kita antisipasi. Oleh sebab itu aparat TNI Polri standby sampai malam. Memang di tahun itu hampir berurutan ya, itu demonya sampai malam terus. Iya. Ya, itulah dari pengalaman itu kami juga mengingatkan kalau bisa memang kalau memberikan satu unjuk rasa tidak usah sampai terlalu malam karena Iya. mesti banyak yang akan menumpangi. Ya, sehingga Penumpang susah. gelap ya, Pak, ya? Ya, penumpang gelap sehingga susah kita untuk mengendalikan. Tadi pagi juga saya sampaikan menyampaikan aspirasi ini tidak usah terlalu malam. Dan tadi juga sudah kita antisipasi bagaimana aparat ini secara proaktif untuk mengamankan wilayah-wilayah supaya tidak terjadi kerusakan oleh massa. Itu juga kita antisipasi. Sehingga selesai melaksanakan aspirasi, masyarakat pulang, semuanya bersih, nggak ada yang rusak. Besok kita sudah mulai melakukan kegiatan dengan normal. Saya menangkap pesan, jadi tergolong lebih mudah, Pak, 2024 ini. Sangat mudah. Sekalipun eskalasinya sudah mulai terasa dari akhir tahun Iya. lalu, Pak. Iya. Serbuan-serbuan di media sosial dan lain sebagainya, Iya. nyatanya itu tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita Iya. ya, Pak, ya, bisa Iya. dikendalikan ya, Pak. Artinya kedewasaan masyarakat kan sudah baik. Ya, menyampaikan aspirasi pasti akan sampai kepada tujuannya, tapi dengan cara-cara yang benar-benar santun. Ya, karena pengalaman 2019. Saya yakin kedewasaan ini akan berlanjut terus. Sampai nanti pemilu yang akan datang juga akan berlanjut seperti itu. Dari tangkapan ataupun bacaan Pak Menko, Iya, kira-kira nanti masih ada unjuk rasa nggak, Pak, ke depan ini? selesai, sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Luar biasa. Ya, kita lihat elit politik sudah salaman, rangkul-rangkulan, rakyat senang, rakyat sudah tenang. Di bawah masyarakat sudah mencari penghidupan, ekonomi, semuanya berjalan lancar, nggak ada Sudah gangguan. go on ya, Pak, ya? Legowo. Sudahlah, sekarang sudah selesai, sudah aman. Dan rakyat juga semua melihat di televisi, lega semuanya. Ya. Pembangunan ini terus akan berjalan. Untuk apa? Untuk rakyat juga. Pak Menko, masa jabatan Anda saya hitung kurang dari 7 bulan lagi barangkali, Iya, Pak, ya. iya. Sampai Oktober ya, Pak, ya, Iya, sebagai sampai Menko Oktober. Polhukam ya, Pak. Iya. Tapi kita sudah diperhadapkan pada pesta demokrasi daerah, pilkada serentak juga, Pak. Iya. Ini kan juga potensi yang harus Iya. memang disiapkan Iya. dan diantisipasi juga, Pak. Iya. Menurut Bapak, apa yang bisa dipetik dari Pilpres menjadi bahan pelajaran untuk kemudian bisa menjadi input yang bagus di pilkada serentak November mendatang? Tanggal 5 Mei besok kan sudah mulai pendaftaran ya, Iya. terus verifikasi dan sebagainya, sampai pentahapan. Ya. Bulan Mei itu juga, saya juga akan mengunjungi di 3 tempat ya, di wilayah timur, wilayah barat, ya kan, dan wilayah tengah. Iya. Saya datangi semua, akan saya kumpulkan seluruh aparat terkait untuk bisa mensukseskan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Memang banyak treatment-treatment yang harus kita sampaikan, terutama adalah kita harus pegang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga elit yang ada di daerah. Agar mensukseskan semuanya kegiatan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu biasa, kalau anget-anget itu biasa lah, kalau nggak anget, nggak pesta itu namanya. Ya kan, harus memang seperti itu. Tapi semua sudah ada di ukurannya lah. Ya.
Nah, untuk itu perlu kita harus silaturahmi. Oke. Akan saya datangi di seluruh tempat, akan saya kumpulkan, dan itu pun rutin. Juga saya akan berkoordinasi dengan aparat untuk kementerian lembaga ya terkait dengan masalah intelijen, masalah keamanan, akan saya orkestrasi. Ya, saya petakan semuanya. Termasuk zona-zona rawan dan merah. Iya, di mana tingkat-tingkat kerawanan. Dan saya pun tetap akan minta masukan dari Lemhanas, ya, dari Wantanas, di mana letak-letak kerawanan itu dan treatmentnya bagaimana. Dan ini kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian berkoordinasi dengan tokoh agama di daerah tersebut untuk bisa sama-sama bertanggung jawab mengamankan jalannya pesta demokrasi khususnya pilkada. Seberapa siap perangkat negara kita, Pak, setelah energinya terkuras di Pilpres akan masuk di pilkada serentak? Seberapa siap presentasinya, Pak? Saya kira kalau khusus TNI Polri TNI Polri kan sudah doktrinnya 24 jam. Ya. Jadi mereka melakukan hal ini seperti biasa. 2019 pilkada serentak, ya kan, pileg pilpres kan hampir juga sama dengan yang saat ini kita lakukan. Toh prajurit dari TNI maupun Polri juga mereka tetap menunjukkan kinerjanya yang luar biasa. Ya ini kita punya waktu untuk kita konsolidasi dulu, Mei, ya pendaftaran, setelah itu mari terus kita bekerja. Namun terus kita pantau, situasi di lapangan kita pantau. Lemhanas juga punya parameter untuk memantau situasi di lapangan. Mana saja kerawanannya apa saja kita ya bisa minta ke Lemhanas. Wantanas juga demikian, dia juga bisa memantau. Kita tinggal koordinasi dengan kesemuanya, kita orkestrasi, kemudian apa yang akan terjadi di sana kita bisa memitigasi. Termasuk netralitas aparat juga harus dikedepankan ya Pak ya? Itu harus. Dan selalu kita gembar-gemborkan bahwa netralitas nomor satu, netralitas. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di oral saja, tapi di lapangan juga kita lihat. Dan itu kelihatan, kalau tidak netral kelihatan. Kalau Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat kita dan warga kita saat ini, untuk kemudian dengan lapang dada, legowo, dan tetap optimis bahwa Indonesia ini memang harus dibangun dengan kerjasama gotong royong, jangan sampai terkoyak hanya karena perbedaan dan provokasi. Apa yang Bapak sampaikan? Ya, kalau masyarakat yang ada di sana ya, yang sering saya datangin, kita minta maaf waktu saya Menteri ATR BPN, mereka sederhana saja sih. Mereka tidak mulu-mulu. Yang penting saya bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah ini dengan aman, ya, tanpa gangguan, itu sudah cukup. Mereka. Sehingga ketika kita minta bahwa tetap jaga persatuan, tetap hargai toleransi, itu sudah makanan kami, Pak. Karena kami di desa juga seperti itu yang kita kerjakan. Sehingga kalau dari pemerintahan desa saja sudah seperti itu, kan akan juga mengikuti ke atas. Karena rakyat kan ada di desa. Apalagi yang saya lakukan, kita sering turun ke lapangan, memperhatikan apa sih kebutuhan mereka. Betul. Pada waktu kan sertifikat ya. Iya, betul, Pak. Mereka rata-rata dari situ aja udah merasa negara hadir. Negara hadir dan mendengarkan keinginan saya. Apalagi kita langsung bisa salaman sama mereka. Sehingga permasalahan-permasalahan itu apabila desa itu juga bisa kita perhatikan, apa yang kita bayangkan, kita inginkan, desa itu semuanya udah bisa melakukan. Nggak ada masalah. Masalah persatuan dan kesatuan, masalah toleransi, jarang terjadi di desa-desa. Luar biasa, Pak. Ya. Terima kasih, Ya. Pak Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto sudah menerima kami dan bincang bersama kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.